Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mau mempresentasikan tentang mekanisme pasar dalam Islam. Kami beranggotakan 4 anak. Yang pertama, Khairun Naja. Yang kedua, Nila Farika. Ketiga, Heni Maslihatun Naseha. Keempat, Muhammad Rizki. Konsep pembahasan kami terdiri dari yang pertama, pengertian mekanisme pasar, yang kedua, masa Rasulullah, yang ketiga, pandangan ekonomi muslim, yang keempat, prinsip-prinsip mekanisme pasar, yang kelima, peranan pemerintah dalam Islam. Baik, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian mekanisme pasar. Apa sih yang dimaksud dengan mekanisme pasar? Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya interaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi atau konsumen, produsen, atau pemerintah. Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah salah satu syarat utama dari berjalannya mekanisme pasar. Lanjut ke materi yang kedua, ada masa Rasulullah. Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Bahkan Nabi Muhammad SAW pada awalnya adalah seorang pebisnis. Demikian pula Khulafaur Rasyidin dan sebagian besar sahabat Muhammad adalah seorang pedagang profesional dan selalu menjunjung tinggi kejujuran. Ia mendapat julukan Al-Amin, yang artinya terpercaya, pada saat awal perkembangan Islam di Makkah. Rasulullah dan para sahabatnya lebih memprioritaskan perjuangan dan dakwah. Ketika masyarakat Muslim hijrah ke Madinah, peran Rasulullah bergeser menjadi pengawas pasar atau al-muhtasib. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya agar tetap dapat berlangsung secara Islami. Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga ketika tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan monopistik dan monopsonistis, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Pada saat itu para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kita." Beliau menjawab, "Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah, serta pemberi rezeki. Mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta." Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam ekonomi konvensional, diistilahkan oleh Adam Smith dengan invisible hand yang mengatur pembentukan harga di pasar. Mekanisme pasar merupakan hukum alam atau sunatullah yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan yang akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Begitu sebaliknya, ada sebuah hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Muhnah. Rasulullah bersabda, "Orang-orang yang datang membawa barang ke pasar ini laksana orang yang berjihad fisabilillah. Sedangkan orang-orang yang menaikkan harga adalah seperti orang yang ingkar kepada Allah." Ahmad Afandi Mahfud. Dari kedua hadis di atas bahwasannya Rasulullah tidak menentukan harga untuk umatnya, karena sesungguhnya Allah penentu harga dan sang pemberi rezeki Allah.
Pandangan ekonom Muslim. Yang pertama yaitu Abu Yusuf. Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Pemikirannya tentang pasar dapat dijumpai di dalam bukunya Al-Kharaj yang membahas mengenai perpajakan, anggaran negara, dan prinsip dasar mekanisme pasar. Ia berpendapat bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran saja, tetapi juga permintaan terhadap barang tersebut. Yang kedua yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali berpendapat bahwa terbentuknya suatu pasar disebabkan secara alami, yaitu manusia akan saling membutuhkan suatu barang. Oleh karena itu, manusia akan terdorong untuk menyediakan tempat di mana kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhan masing-masing. Ia juga menyatakan bahwa keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan yang didapat di akhirat kelak. Yang ketiga yaitu Ibnu Taimiyah. Beliau berpendapat bahwa di dalam sebuah pasar bebas, harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Naik turunnya suatu harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi atau pemborosan produksi. Oleh karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat dan penawaran turun, maka harga barang akan naik. Berlaku untuk kebalikannya. Yang keempat yaitu Ibnu Khaldun. Pemikirannya Ibnu Khaldun tentang pasar termuat dalam buku monumental yaitu Al-Muqaddimah, yang menyatakan bahwa ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor, sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga-harga akan turun. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip mekanisme pasar. Prinsip-prinsip mekanisme pasar yang pertama kejujuran. Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. Yang kedua yaitu berdasarkan persaingan sehat. Berdasarkan persaingan sehat, mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau ihtikar atau monopoli. Monopoli dapat diartikan setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak. Yang ketiga yaitu aridho, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Dan yang terakhir yaitu keterbukaan dan keadilan. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Materi yang terakhir atau yang kelima ada peranan pemerintah dalam mengawasi pasar. Peranan pemerintah di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, secara umum memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Pemerintah harus menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, menghilangkan berbagai hambatan dalam persaingan seperti monopoli, menyediakan informasi, membongkar penimbunan, melarang kartel-kartel yang merugikan, dan lain-lain. Yang kedua, membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah, misalnya produsen kecil dan konsumen miskin. Termasuk dalam hal ini menciptakan berbagai skenario kerjasama di antara para pelaku pasar, misalnya antara produsen besar dan kecil untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan. Yang ketiga, mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak dimungkinkan terjadi pada pasar. Monopoli tidak selalu akan berdampak buruk bagi masyarakat, seandainya harga yang dihasilkan tetap merupakan harga yang adil. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami membuka sesi tanya jawab. Apabila ada yang mau bertanya, dipersilahkan.